Baik, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore atau malam gitu ya, sore atau teman-teman ya. malam ya, teman-teman ya. Baik, Baik, jadi jadi sore hari ini aku coba sore bahas hari ini aku coba bahas soal yang dikasih soal oleh yang dikasih oleh Pak Yasir, Pak Yasir soal latihan. soal latihan. Soal latihan Soal latihan ada dua ada soal dua latihan kasih Pak Yasir. soal latihan kasih Satu Pak tentang Yasir. atmat, Satu tentang atmat, satu tentang lagi gratifikasi. tentang gratifikasi. Nah, Nah, di sini memang dari sini memang semuanya menjurus ke ini sih, menjurus ke ini sih. Banyak kan menjurus akuntansi ke dan pelaporannya. akuntansi dan pelaporannya. Nah, teman-teman Nah, udah teman-teman udah teorinya udah untuk diajari teorinya udah diajari Pak Pak ini Adit ya, sama Pak Yasir ya. Pak Adit sama Pak Yasir ya. Cuman kan Cuman untuk kan akuntansinya untuk katanya Pak Adit nggak akuntansinya katanya Pak Adit ngajarin nggak ya. Nah, kita ngajarin. masuk Kita di sini. coba masuk di sini. Oke, Oke, aku coba jelasin aku dikit coba dulu jelasin dikit materi dulu tentang materi akuntansi dan tentang pelaporannya. akuntansi dan pelaporannya. Pertama tentang Pertama atmat. tentang atmat. Jadi Jadi kan sebelum atmat ini kan sebelum materinya atmat tentang ini ini, materinya tentang ini tentang tentang bea cukai ya, ex bea bea cukai. cukai ya, ex bea Nah, itu ex cukai. bea cukai itu Nah, nggak itu ada ex bea cukai itu akuntansi dan nggak ada pelaporannya, akuntansi dan jadi pelaporannya, jadi aman gitu kan. aman gitu Lewati kan. aja. Lewati Kita aja. langsung ke Kita langsung ke atmat atau aset atmat atau bekas milik bekas asing atau milik Tionghoa. asing atau Nah, Tionghoa. itu Nah, pertama itu pertama pengklasifikasian. pengklasifikasian Pengklasifikasian atmat ini pengklasifikasian atmat ini. itu ada dua. Itu ada dua. Ada yang belum Ada yang dilakukan belum inventarisasi dilakukan dan penilaian, inventarisasi dan dan penilaian, yang sudah dilakukan dan inventarisasi dan yang sudah dilakukan penilaian, inventarisasi dan namun penilaian, masih dalam penguasaan namun pihak masih dalam penguasaan ketiga. pihak ketiga. Nah, itu untuk pengklasifikasiannya. Nah, Pengklasifikasiannya. pengakuan di Nah, neraca kita, pengakuan di neraca kita, atmat ini atmat diakui ini sebagai aset diakui sebagai negara aset yang akan negara yang akan secara penetapan. secara penetapan Diakui sebagai aset negara. diakui sebagai aset Terus negara. surplus defisit Terus surplus pelepasan atmat defisit itu pelepasan atmat itu diakui pada buku besar diakui pada akrual, buku besar diakui pada saat akrual, diakui pelepasan. pada saat pelepasan. Jadi Jadi surplus defisitnya itu surplus defisitnya itu pada saat pelepasan atmat pada itu saat diakui pelepasan secara atmat itu akrual ya. diakui secara akrual ya, Secara akrual. secara akrual, Bukan secara kas bukan gitu. secara kas gitu. Terus pendapatan LRA Terus ini pendapatan sama. LRA ini sama. Beban pelepasan atmat itu diakui Itu diakui pada pada buku besar akrual. diakui Diakui pada pada saat saat telah atmat ditetapkan menjadi telah BMD. ditetapkan menjadi BMD. Nah, disertai dengan sertifikasi sertifikasi BMD atau dihibahkan. BMD atau dihibahkan. Di beban pelepasan Beban atmat itu diakui pada atmat saat itu diakui pada saat ditetapkan menjadi BMD atau dihibahkan atau atau dikembalikan pada pemilik yang sah. Nah, terus terus kebijakan akuntansi untuk atmat ini dicatat berdasarkan hasil penilaian sih. Berdasarkan hasil penilaian. Terus sama kayak tadi. Penyajian dan pengungkapannya. Jadi penyajian dan pengungkapan aset belum atmat yang belum dilakukan IP. Yang ini ya, jadi di KNL ini perhatikan yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, dan yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian. Untuk atmat yang udah dilakukan inventarisasi dan penilaian itu yang belum yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian. IP ini inventarisasi. Belum melakukan inventarisasi. Tidak dicatat dalam neraca. Dia tidak dicatat dalam neraca. Namun hanya diungkapkan dalam CALK. Sementara yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian. Tapi dalam penguasaan pihak ketiga, dia dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya. Itu ya. Kalau dia belum melakukan IP, itu tidak dicatat dalam neraca, tapi dia di CALK. Nanti kan kalau dia sudah lakukan IP, itu baru masuk dalam neraca, tapi aset lainnya gitu ya. Nah, ingat, kalau dia masuk dalam neraca, berarti dia nanti bakal nambah saldo neraca ya. Karena kemarin diminta analisis dampak dari ini ke neraca itu apa kan di UTS kemarin. Jadi misalkan kalau nanti aset atmat yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, nanti dia menambah nilai neraca sebesar ini melalui aset lainnya gitu ya. Terus realisasi pendapatan dan belanja disajikan pada LRA dengan dokumen SSBP. Pendapatannya ya
Terus, nah ini jurnalnya. Nah ini jurnalnya. Jurnal Atmat. Pada saat kita menerima Atmat, Ini yang ini ya. Atmat tadi yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian. Itu kan yang dicatat di neraca. Itu yang kita perhatikan. Nah, di sini kalau saldo awal, jurnal saldo awal dari basis kas. Basis kas ini ya. Menuju basis akrual pada basis akrualnya tercatat sebagai aset lainnya pada ekuitas. Jadi kalau misalnya kita nerima Atmat, itu ternyatanya sebagai aset lainnya pada ekuitas. Nah, kalau ini kalau jurnal penerimaan kas terhadap Atmat yang dilepas loh, penguasaannya pada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi. Karena pelepasan Atmat itu ada beberapa cara. Di sini pembayaran kompensasi di jurnal kasnya, karena kita nerima kas muncul jurnal kas. Itu detail diterima dari entitas lain pada pendapatan. Terus jurnal aset yang telah diinventarisasi dan telah dinilai namun masih dalam penguasaan pihak ketiga. Itu aset lainnya pada koreksi ekuitas. Jadi jurnal aset yang telah diinventarisasi dan telah dinilai namun masih dalam penguasaan pihak ketiga. Itu jurnal akrualnya gini. Aset lainnya pada koreksi ekuitas. Terus ini jurnal aset yang telah dimantapkan. Kita besarin kita kelihatan. Nah, ini jurnal yang telah dimantapkan statusnya menjadi BMD. Jadi Atmat ini kan dia ke DJKN dulu. Terus ditetapkan statusnya menjadi BMD atau apa gitu kan. Nah, itu nanti dari kita transfer keluar, kita mengeluarkan barang itu jadi transfer keluar pada aset lainnya. Terus dimantapkan status hukumnya jadi BMD. Ini untuk ini ya. Kalau transfer keluar ini untuk yang di setingkat kementerian lembaga gitu yang di Kementerian Pemerintah Pusat. Kalau yang di pemerintah daerah kita ngasihnya ke Pemda atau pihak lain di luar ini ya, di luar itu namanya sini hukumnya menjadi BMD. Itu beban pelepasan Atmat, ada aset lainnya. Ini kan mekanisme hibah gitu kan. Mekanisme hibah. Terus penguasaan negara dengan cara pembayaran kompensasi pada pemerintah dengan menyetorkan kas negara basis aktual. Nah, ini pada aset lainnya. Nanti selisih dari ini baru masuk surplus atau defisit pelepasan Atmat. Misalkan didalnya lebih besar daripada aset lainnya, berarti dia surplus pelepasan Atmat di kredit. Misalkan didalnya lebih kecil daripada aset lainnya, maka dia bakal jadi defisit pelepasan Atmat di debit gitu ya. Terus, ini dokumennya. Ini oke. Coba masuk ini ya. Coba masuk ke latihan soalnya tentang Atmat. Latihan soalnya itu di sini. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ya soalnya. Soalnya aku langsung jawabannya di sini nanti ini. Jawabannya di sini nanti ini. Oke, nomor 1. Terdapat Atmat di Jalan Sudirman digunakan oleh Yayasan XX dari hasil laporan TAD 1 Januari 2019 nilai pasar tanahnya adalah 1 M. Terus nilai pasar bangunan 1,6 M termasuk biaya renovasi. Nah, terus yang soal nomor A. Oke. Soal nomor A. Ini aku bikin A ya. Nah, gini. Soal A itu dia mintanya
Penyelesaian dilakukan dengan cara dilepas penguasaan kepada yayasan XX. Dilepas ya dengan cara dilepas penguasaan pada yayasan dengan XX dengan pembayaran ke kas negara. peruntukan sebagai tempat tinggal. Nah, nanti coba dibaca lagi UPT Pak Yasin. Peruntukan ini beda-beda. Ada peruntukannya kalau salah sebagai pendidikan, yayasan itu beda. Di sini sebagai tempat tinggal. Yayasan XX membayar keseluruhan nilai pelepasan aset pada 1 Februari 2019. Ditanyakan, oke, nomor 1 A-nya ya. Bagian satunya. Oke. Berapa yang harus dibayar oleh yayasan XX pembayaran yang dimaksud. Jadi kan dikarenakan Atmat di Jalan Sudirman merupakan bagian dari renovasi Atmat yang ini. Atmat ini kan yang di Jalan Sudirman itu kan ini. bagian renovasi. Itu kan bagian renovasi ya. Bagian renovasi dari Atmat. Besaran kompensasinya itu dari hasil penilaian atas tanah dan seluruh bangunan. Jadi besar pembayaran kompensasinya sebesar 1M tambah 1M tambah 2 jadi 1,6. Jadi kompensasinya dia bayar sebesar 2,6 M. Coba ini cari PT-nya di sini. Pelepasan dan kompensasi. Oke, aku cobain lagi ya. Tadi ya itu. Karena dia ini peruntukannya itu karena Atmat yang itu bagian dari renovasi. Dari bangunan Atmat. Maka besar kompensasinya itu berdasarkan hasil penilaian. Berdasarkan hasil penilaian atas tanah dan seluruh bangunan. Jadi pembesaran itu kompensasinya sebesar ini. Nah, tanah dan bangunan. Itu ya. Mudah-mudahan ngerti. Itu ya. Jadi kalau misalnya belum coba baca lagi di tengahnya tentang materi. Yang nomor 2. Lakukan pencatatan jurnal pada buku besar terhadap transaksi di atas. Nah, di sini apa di sini? Ini kita nerima kas kan? Terima kas atas pembayaran Atmat tadi itu. Muncul jurnal apa dulu? Yang udah pasti kas ya. Udah pasti jurnal kas. Jadi aku munculin di sini jurnal kas. Jurnal kasnya. Nah, kalau kita nerima uang apa? Jurnalnya. Kalau kita nerima uang dapat didal. Kita mendapatkan DDL. Kita mendapatkan DDL. Pada apa? Pendapatan. Sebesar berapa? Sebesar tadi yang dia kasih tadi berapa? 2,6 M. Ini juga 2,6. Di sini juga 2,6 M. Nah, gitu. Kan udah muncul jurnal kas kan? Udah pasti muncul jurnal akrualnya juga. Jurnal akrualnya coba di sini kita. Jadi kalau jurnalnya kita menerima pelunasan Atmat, yang kita menerima pelunasan Atmat kan ini ya pelunasannya ya. Itu kan jurnalnya ini. Ini tadi. Jurnalnya ini. Pendapatan. Karena kita nerima ini juga. Apa namanya? Kita nerima Atmatnya. Apa yang kita dapatin awalnya? Tidak ya. Menerima uang itu berupa didal. Terus apa yang hilang dari kita? Atmatnya hilang berarti. Atmatnya sebagai apa? Aset lainnya. Nah, sebesar berapa? Sebesar 2,6 M. Untuk
ini 2. Yang terus ini, yang 3, sebutkan pengaruh transaksi pada ini selaku KPA Bun TK. Nah, ingat sini ya. Kita di KNL ini itu pola pikirnya beda. Pada saat Akpem. Kalau Akpem itu kita pola pikirnya sebagai akuntansi pemerintah di tingkat satker. Kalau ini kita di tingkat bun gitu ya. Di tingkat bun gitu ya. Di tingkat transaksi khusus. Untuk transaksi khusus. Ini emang jurnalnya emang ada perbedaan. Kalau di Akpem kan itu lebih ribet ya, banyak ya. Sebelum ini kan ada banyak. Sebelum ini kan ada banyak. Yang di KNL nih dia sebagai bun dia singkat-singkat aja. Nah, pertama yang nomor 3 ya. Pengaruhnya ke transaksi laporan keuangan. Pertama kita bahasin jurnal kas dulu. Jurnal kas di bagian pendapat ini kan Lidl nih, cuman ini. Kas di Lidl ini dia cuma mempengaruhi, cuma penyimbang aja. Yang di sini kan pendapatan. Pendapatan ini ngaruhnya kemana? Ngaruh ke LAK dan LRA. Jadi akibat dari transaksi ini LAK dan LRA-nya itu bakal naik. LRA-nya itu bakal bertambah sebesar apa? Sebesar 2,6 akibat dari akun pendapatan di jurnal kas ini tadi. Ini ya, jurnal LRA dan itunya bakal sebesar 2,6. Nah, terus yang ini kita bahas yang jurnal aktual ada 2 nih. Jurnal sama aset lainnya. Lidl ngaruhnya kemana? Lidl ngaruhnya kemana? Ke LPE, laporan perubahan ekuitas. Nah, karena Lidlnya itu merupakan pengurang dari LPE, jadi maka nanti LPE-nya bakal berkurang. Akan pengaruh LPE. Dia akan sebagai pengurang. Jadi LPE-nya bakal turun sebesar 2,6 ya. 2,6 ya. Terus apa lagi? Aset lainnya di mana? Di kredit. Kalau aset lainnya di kredit nanti menghilang gitu kan. Berarti aset lainnya berada di neraca. Berarti laporan neracanya berkurang akan sebesar 2,6 gitu ya. Turun sebesar 2,6. Tuh. Sebagai pengurang nilainya gitu. Terus yang B. Oke, ini mudah-mudahan ngerti ya. Nah, yang B ini tadi kan aku bilang untuk Atman ini kan kalau kita mau klasifikasi kan kita mau peruntukan sebagai tempat tinggal. Nah, di sini dibilangnya peruntukan lain. Peruntukan itu sebagai sosial berupa panti jompo yang dikeluarkan persetujuan besaran kompensasi oleh Menteri tanggal 1 Februari 2019. Nah, keringanan yang dikasih itu 50%. Dari mana? Itu ada. Peraturannya ada. Nanti coba lihat PPT-nya Pak Yasir itu ada. Pak Yasir itu dia menjelaskan kenapa dia 50%. Berapa aja 50%. Berapa aja kalau misalkan dia universitas atau universitas akreditasinya A berapa persen dan sebagainya. Nah, oke. Terus di sini tanyakan nomor 1. Itu berapa nilai yang harus dibayar oleh yayasan? Nah, tadi kan sudah dibilang tuh yayasan XS itu pada dasarnya besaran kompensasi Atman itu sebesar 100%. Pada dasarnya itu semua itu kalau orang mau ngambil itu harus bayar 100%. Tapi dari nilai wajar. Kalau di sini kan dia bilang peruntukan itu untuk panti jompo ya. Panti jompo ini ada peraturan tersendiri. Dia dikasih keringanan sebesar 50%. 50%. Dari berapa? Dari nilai wajarnya tadi. Dan nilai bangunan. Besar kompensasinya berapa? 50% dari ini. Dari 2,6 M. Jadi berapa?
apa namanya berapa? Jadi 1,3 M ya. M gitu ya. Karena ya 50% gitu. Gitu. Kali. Ini kali. Kalinya. Ini kalinya. Terus yang nomor 2. Terus yang nomor 2 apa? Nomor 2. Nomor 2 apa? Jumlah pencatatan transaksi pada uang dan mencatatnya lagi. Nah, pencatatannya sama. Ada muncul jurnal akrual dan jurnal kas. Aku masuk ke jurnal akrual. Jurnal kas dulu. Jurnal kas. Kan dia kita terima apa nih? Kita terima DEL dan pendapatan. Sama sih jurnalnya. Pendapatan. Sebesar berapa? Sebesar yang dibayarkannya. 1,3 M. 1,3 M. Terus di jurnal akrualnya. Jurnal akrual. Kita terima apa lagi? Terima uang kan dari orang. Sebagai DDL. Dan apa yang hilang dari kita? Yaitu lainnya. Aset lainnya sebesar 1,3 M. 1,3 M. Itu ya. Oh ya. Oke, mungkin tadi teman-teman udah baca tadi ya. Tadi udah baca. Di bagian ininya. Nah, kok pelepasannya itu pelepasan dari pelepasan kompensasi. Kok yang ini tadi nggak ada jurnal. Ini kan jurnal akrual. Dilepaskannya penguasaan dari negara kepada pihak ketiga. Nah, itu kan di sini cuman DDL dan aset lainnya. Kok nggak ada surplus dan defisitnya? Surplus defisit itu kan dia perbandingan antara DDL dan aset lainnya. Nah, yang di bagian ini DDL sama aset lainnya seimbang. Jadi nggak ada surplus ataupun defisit. Sedangkan ini apa? Sini aku bikin aset lainnya ya. Aset lainnya. Sedangnya berapa? Sebesar 2,6. Di sini apa? Nah, di sini apa? Sini kan lebih besar. Aset lainnya daripada DDL. Kalau lebih besar. Nah, aset lainnya daripada DDL. Jadi apa namanya? Defisit ya. Defisit. Pelepasan atmat ya. Sebesar berapa? Selisih dari ini. Sebesar 1,3 M. Iya teman-teman ya. Di jurnal pelepasan itu yang ini. Untuk jurnal akrualnya. Terus sebutkan pengaruhnya laporan keuangan UAK UN. Nah, pengaruhnya ya. Nah, kita masuk ke tadi. Jurnal kas dia ngaruh ke pendapatan larinya ke LRA dan LAK. Dia naik sebesar 3 M. Terus yang DDL. DDL-nya ngaruh kemana? Ngaruh ke LPE ya. LPE-nya bakal turun sebesar 1,3 M. Karena kan DDL ini pengurang dari LPE. Terus ini defisit pelepasan atmat. Ini kalau mau ditambahin dapat surplus atau defisit pelepasan atmat sama aja. Defisit pelepasan atmat. Nah, defisit pelepasan atmat ini intinya apa namanya? Larinya kemana kalau ke laporan? Larinya ke LO di bagian bebannya. Kalau defisit nanti dia larinya ke beban. Kalau surplus nanti larinya ke pendapatan. Beban. Nanti dia akan menambah masuk ke LO. Jadi penambah
menambah beban ya. Menambah beban. Dan yang menambah beban. Jadi pengaruhnya. Pengaruhnya mengurangi net income. Ya. Maksudnya ke beban. Nanti mengurangi net income. Beban. Ini lagi terakhir. Aset lainnya sama. Aset lainnya narinya ke neraca. Neracanya bakal turun besar 1,3 M. Kenapa dia turun? Karena neraca itu kan akun dasarnya di debit ya. Nah, ini aset lainnya tadi kredit. Jadi kalau akun kontra debit sama kredit dia mengurangi akun debit tadi. Di aset lainnya. Jadi mengurangi neraca. Gitu ya. Mudah-mudahan mengerti. Yang B. Oke, yang 3. Yang C. Peruntukan untuk Wisma. Ini bilang lagi nih. Dikeluarkan setelah persetujuan besaran kompensasi pembayaran sekaligus besar 30 Maret. Yayasan tidak melakukan pembayaran dan sudah dilakukan peringatan. Nah, ini bilang nanti coba baca lagi di Atma ini. Ada misalkan kita udah melakukan perjanjian nih sama pihak lain. Nah, pihak lain itu one prestasi. Ingkar janji itu kan. Janji kalau kita mau bayar tapi nggak bayar. Itu ada statement ada tindakan dari kita. Dilakukan pembayaran. Sudah diingatkan. Apa tindakan yang harus kita sebagai pengolah dalam kondisi di atas. Nah, tindakannya sebagai pengolah pertama kita ngasih peringatan lagi. Secara tertulis paling banyak itu sebanyak 3 kali. Kasih peringatan lagi secara tertulis sebanyak 3 kali. Tertulis 3 kali maksimal. Nah, kalau sudah 3 kali dalam 1 bulan. Nah, kalau sudah dikasih 3 kali satu bulan, apabila tidak dibayar juga oleh yayasan, maka sesuai peraturan kompensasinya kita batalkan. Ini asetnya masuk masih balik ke negara gitu ya. Oke. Itu yang C. Untuk yang D lagi. Yang D. Pada poin C. Kementerian Sosial mengajukan usul untuk dijadikan panti sosial. Dikeluarkan penetapan atau jadi BMN Mensos. Nanti kan ini sosial masuk yang mana? Apakah dia masuk ke mekanisme hibah atau masuk ke transfer keluar? Karena dia sama kementerian, jadi dia masuk ke transfer keluar. Sebutkan sebagai penatausahaan mengutahiran yang dilakukan oleh DJKN. Nah, di sini permutakiran. Aku coba cari sini. Jadi permutakiran atau skini Atman itu dilakukan berdasarkan TAD atau hasil inventarisasi meliputi inventarisasi tetapi tidak terbatas pada perubahan atas nama, lokasi, kondisi fisik dan posisi hukumnya. Permutakiran. Ada ya. Permutakiran aku coba cari dulu. Nah ini penatausahaan permutakiran. Nah, ini ya permutakiran ini. Terus penyelesaian Atma.
pemutakhiran data. Kedua, penetapan status dan penyelesaian. Tadi apa dua soalnya? Kan penatausahaannya lagi. Penatausahaannya itu sama ya, penatausahaan pemutakhiran. Ini sama, pemutakhiran di sini. Penatausahannya nih pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelesaian oleh Dirjen. Itu ya, ini jawabannya. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Jumlah transaksi pada buku besar WKPA Bun TK transaksi di atas. Nah, karena ini dia ke masuknya ke transfer keluar, jadi kita nyatanya ngikuti jurnal yang mana? Yang ini. Jadi ada jurnal kasnya keluar nggak? Ada kas keluar kan? Ada kas keluar. Jadi cuman muncul ini jurnal akrual. Jurnal akrualnya karena itu bilangnya transfer keluar pada aset lainnya. Gitu ya. Sebesar berapa? Besar nilai akibatnya tadi. 2,6 M. Terus yang ketiga. Yang ketiga itu sebuah pengaruhnya lagi. Transfer keluar. Transfer keluar ini pengaruh pada jurnal akrual. Kan dia jurnal akrual akan mempengaruhi laporan LO sebagai pengurang nilai laba bersih. Jadi transfer keluar ini dia bakal masuk ke LO sebagai komponen beban. Beban kan dia nanti beban itu dia kan larinya ke mengurangi NI dan income. Terus yang aset lainnya sama tadi akan maruh ke neraca. Nanti dia sebagai pengurang aset lainnya di neraca. Oke. Itu yang atmat ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman ngerti. Terus apa lagi sini? Ini yang barang rampasan negara. Aku skip itunya ya, materinya aku skip aja. Kita langsung ke ini. Langsung ke akuntansi dan pelaporannya. Karena nggak semua itu ada. Ini PT Bayasir dibaca. Oh, nggak ada gratifikasi lagi. Karena itu nggak ada, langsung ke gratifikasi. Nah sini gratifikasi. Udah mulai ke ininya. Nah, akuntansi dan pelaporan barang gratifikasi. Akuntansi dan pelaporan barang gratifikasi itu ada pengklasifikasian. Itu aset lainnya. Diklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam pengelolaan DJKN. Bersumber dari Antara lain barang gratifikasi. Jadi nyatanya sebagai aset lainnya. Terus aset lainnya dalam DJKN itu sebagai berdasarkan nilai buku atau hasil penilaian. Kita besaran nilainya itu atau hasil penilaian. Apabila beli di mata uang asing, hasil penilaiannya dijabarkan dalam mata uang rupiah, digunakan kurs tengah dan diungkapkan dalam CALK. Penyajiannya aset lainnya pada kaca. Terus kalau ada pendapatan, ya ini sama pendapatan LO. Ini sama sih. Pengungkapan aset lain terkait aset lainnya pengelolaan DJKN diungkapkan secara memadai dalam CALK. Langsung ke jurnalnya. Nah, kalau misalkan kita menerima bank gratifikasi, itu catatannya sebagai aset lainnya pada ekuitas ya. Terus misalnya aset lainnya dalam pengelolaan DJKN dari entitas lain.
Kali ini kita terima dari saldo awal nyatanya. Nah, kali ini kita terima dari entitas lain. Tapi ini di tahun berjalan. Tahun berjalan kali sini kan. Yang telah tercatat di neraca tahun 2014. Nah, kalau yang ini penerimaan hasilnya pengeluaran DJKN dari entitas lain gitu ya. Entitas lain ini berarti entitas lain ini. Entitas lainnya gitu. Aset lainnya ada transfer masuk atau surplus perolehan aset lainnya. Itu ya. Ini akunnya. Terus pendapatan atas pengolahan aset pemanfaatan. Jadi aset gratifikasi itu bisa kita manfaatkan. Tadi sewa, ntar juga baca lagi. Pemanfaatan itu bisa apa aja. Itu kalau jurnal kas. Itu DDL pada pendapatan. Sama diakruan juga DDL pada pendapatan. Terus kalau kita jual, gratifikasi itu jual, lelang, itu sama. Jurnal kas DDL pada pendapatan. Terus diakruannya DDL pada hasil lainnya, terus setengahnya ada surplus atau defisit. Sama kayak tadi, kalau misalkan dia DDL-nya lebih besar daripada aset lainnya, berarti itu kan surplus. Jadi surplus pelepasan aset lainnya di kredit. Kalau misalkan dia aset lainnya lebih besar DDL, maka dia dengan defisit. Jadi di sininya defisit ada pelepasan aset lainnya di debit ya. Terus di sini disebutkan menjadi BMNKL. Berarti di sini di penetapan status ini. Jadi barang KL gitu. Terus ini transfer keluar pada aset lainnya. BMD dibahkan ke BM. Jadi BMD dibahkan. Itu akrualnya aset lainnya pada aset lainnya. Oke, ini udah. Aku masuk ke ini. Nah, ini soalnya. Kelihatan ya. Nah, jadi soalnya itu dibilang tanggal 1 Februari 2020 menerima penyerahan barang gratifikasi yang sudah ditetapkan jadi BMN sesuai KPK ini berupa 2 buah laptop dengan nilai 25 juta per unitnya. Nah, di situ apa mintanya tuh? Selaku WKP Abun, di atas, penjurnalan pencatatan. Catatannya gimana gitu kan? Nah, Nah, kita lakukan pencatatan. Berarti ini kan kita menerimanya di tahun berjalan gitu kan. Kita nerimanya dari KPK ya. Kita nerima KPK dan di tahun berjalan. Jadi soal nomor 1 itu jurnalnya apa? Jurnalnya yang kecil ini. Nah, ini. Jurnalnya itu yang ini. Ini asetnya pada transfer masuk surplus perolehan aset lainnya. Karena kita nerimanya di tahun berjalan ya. Aset lainnya ada transfer masuk atau surplus perolehan aset lainnya. Itu sebesar berapa? Sebesar nilainya ya. Nilainya sebesar 50 juta gitu ya. Tadi kan dia bilangnya ini 25 juta per unit gitu. Yang terima 2 unit. Terus di sini apa ini? Nah, jika saya tersebut masuk dalam pengelola oleh pengelola dijual melalui lelang dan laku terjual dengan harga 60 juta, jurnal pencatatan wakaf abun. Kalau dijual kan? Berarti kalau dijual mana jurnalnya? Yang ini kan?
Bukan, ini pemanfaatan. Bukan, ini pemanfaatan. Yang ini pelepasan penjualan. Yang ini pelepasan Kan dia ada dua gitu kan. Dia ada dua gitu kan. Dua sisi. Pertama tuh dia masuk ke jurnal. Jurnal kas. Jurnal kasnya DDL. Ada pendapatan. Besar apa? Ini sebesar apa dia terimanya? Sebesar 60 juta. Ini baru kas ini. Ini baru kas ini ya. Ini baru kas. Yang Yang nerima uangnya berapa itu itu catat. Nah, di jurnal akrualnya. Jurnal akrual. Ini bilangnya kita nerima di dulu. Kita DDL. Apa yang keluar? Aset lainnya. Nah, sebesar berapa DDL-nya? Terimanya sebesar berapa? 60 juta ya. 60 juta ya. 60 juta. Nah, aset lainnya nilainya berapa? 50 ya tadi ya. Tadi 50 nilainya. Nih, coba laptop 25. Nilainya 50. Kita. Terus kita apa? Nah, terus selisihnya tadi kan apa selisihnya? Selisihnya masuk ke surplus defisit pelepasan aset. Nah, itu apa? Kalau dia lebih besar DDL pada aset lainnya. Jadi surplus ya. Surplus pelepasan aset lainnya. Besar apa selisihnya? 10 juta. Terus yang nomor 3. Nomor 3 aset tersebut oleh pengelola penggunaannya ke sekretaris negara dan telah diterimakan melalui BST. Soal nomor 3 itu buatlah jurnal pada buku besar wakaf Abun. Ini kita jalannya sebagai wakaf Abunnya dulu. Jadi kan jurnal apa yang muncul sini? Jurnal akrual aja ya. Kita menetapkan statusnya. Berarti itu menjadi BMDKL. Jadi itu masuk mekanisme transfer keluar ya. Jurnal akrualnya sebesar perlu kita masuk transfer keluar pada apa yang hilang aset lainnya. Nah, itu sebesar berapa? Sebesar nilai bukunya 50 juta. Terus yang B. Jelaskan dengan singkat apa yang harus dilakukan pengelola aset dan keuangan lembaga seknek terhadap aset yang terima. Jadi kan ini posisi kita sebagai pengelola aset dan bagian keuangan. Posisi kita sebagai seknek itu sebagai pengelola aset dan bagian keuangannya. Terhadap aset yang terima. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di pengelola aset dan bagian keuangan sekretariat negara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama kita di bank keuangan sekretariat itu mencatat transfer masuk atas dua buah laptop tadi itu tercatat di laporan keuangan kita sebesar sebesar transfer masuk ya jadinya. Aset tetap. Ini di bagian seknek ya. Di bagian seknek pada transfer masuk. Sebesar apa? Nilainya. Catat dulu. 10 juta. Oke. Itu kan pengelola aset. Itu yang harus dilakukan ya. Terus jangan lupa apa? Lakukan penata usahaan aset tersebut. Inventarisasi, penilaian lagi, pemanfaatan dan lain sebagainya. Nanti larinya ke mekanisme BMN sih. Gitu. Ini tuh. Oke, nomor 4 lagi ya. Nomor 4. Aset
tersebut disewakan pada lembaga kursus selama satu bulan dengan sewa 9 juta. Dan penerimaan sewa tersebut tersuruh buat catatan jurnalnya. Gimana? Berarti kan kita nerima sewa ya. Terima sewa apa jurnalnya? Pemanfaatan. Kita terima jurnal kasih dulu. Jurnal keluar. Jurnal kasnya. Ini apa? DDL ya. DDL pada pendapatan sebesar 9 juta. Ini juga 9 juta. Terus jurnal akrualnya sama DDL pada pendapatan. Besar apa? 9 juta. Ya. Terus tanggal 5. Nomor 5 dihibahkan ke yayasan. Tanggal dihibahkan. Gimana caranya? Dihibahkan berarti apa? Jurnal kasnya keluar nggak? Nggak ada ya jurnal kasnya. Dia cuma jurnal akrual aja. Karena nggak ada kas keluar sini. Jurnal akrual. Nah, jurnalnya apa kalau dia dihibahkan? Ini ya. Yang ini. Ini nih bawah nih. Defisit pelepasan aset lainnya pada aset lainnya. Defisit pelepasan aset lainnya pada aset lainnya. Besar apa? Besar nilai atau tadi 20 juta. Oke, mungkin itu. Itu untuk yang soal ini ya. Soalnya yang dari Pak Yasir itu cuma 2 aja sih, cuman 2 aja. Terus aku mau jelasin yang ini sih. Jadi ada beberapa akuntansi dan pelaporannya. Ini apa ini? Ini udah tutup ya. Bisa deh. Aku fokusnya ke akuntansi dan pelaporannya aja ya. Ntar kalau materi teman-teman bisa baca aja. Ini APP. Ya ini tinggal baca sih. Soalnya ini hampir sama kayak ini. Hampir sama kayak yang kita pelajari di Akpem. Jadi ngulang lagi nih. Regulasi ini. Ke regulasi yang SAPP. Sini ada akuntansi dan pelaporan tuh ada di sini terakhir. Aset apa sih ya? Super Semar. Nah, Super Semar ini juga ada akuntansi dan pelaporannya. Di sini diakuntansikan sebagai pelaporan. Nah, di sini. Jadi Super Semar ini ketika kita menerima, kalau jadi Super Semar itu nyatanya sebagai piutang ya, piutang. Pengungkapan Super Semar ini penyajian gitu. Super Semar sajikan sebagai piutang jangka panjang. Piutang jangka panjang Yayasan Super Semar dalam mata uang asing yang menggunakan 1,5 BI gitu kan. Jadi dia nyatanya sebagai piutang jangka panjang. Ini bisa dibaca sini. Cuma ini aja sih. Ketika piutang itu catat terbit putusan pengadilan udah ngomong nih piutangnya segini. Jadi nyatanya piutang jangka panjang Yayasan Super Semar pada pendapatan LO pada jurnal akrual. Terus piutang catat setelah tahun diterbitkan pelunasan pengadilan. Jadi ini kan terjadi pada tahun berjalan.
Misalnya tahun ini pengadilan ngomong, oh Super Semar ada utang pemerintah sebesar segini, kenyataan ini. Tapi setelah tahun terbitnya putusan pengadilan, misalnya putusan pengadilan tahun kemarin, kita bernyata tahun ini, ternyatanya sebagai piutang jangka panjang yayasan Super Semar pada koreksi lainnya. Ini di tahun sebelumnya ya. Terus hasil penerimaan pembayaran piutang. Nah, kalau kita terima pelunasan piutang DDL pada pendapatan LRA pada buka skala akrualnya DDL pada pendapatan LO. Terus jurnal manual penyesuaian piutang pendapatan pada piutang jangka panjang yayasan Super Semar. Ini ya, jadi dua ya akrualnya, ada dua. DDL pada pendapatan pada piutang jangka panjang Super Semar. Ya, kalau kita terima kas pembayaran gitu. Terus jadi piutang jangka panjang di pemerintah tuh bisa direklas ke piutang jangka pendek. Itu ada peraturannya, syaratannya itu ada. Nanti mungkin sekali kasih tahu sih. Jadi kita reklasnya bagian lancar jangka panjang di debit, terus yang di kreditnya piutang jangka panjang Super Semar. Terus jurnal pembentukan penyisian piutang tagih. Ini ya, beban penyisian piutang tagih pada penyisian piutang tagih sama sih. Sama. Ini yang jangka panjang tagih, ini yang piutang bagian piutang tagihnya. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Pertamina ini sama. Akuntansi dan pelaporannya sama kayak Super Semar. Nggak ada bedanya sih. Tinggal baca aja dikit lah ini. Barang idolnya juga sama. Ada akuntansi tapi sedikit sama kayak Super Semar ya. Arahnya ke piutang juga. Lumpur Sidoarjo juga sama. Pembiayaannya sama nih. Oke. Aset lainnya, ya ini aset lain-lain ini. Oke. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Nanti kalau misalnya tanya, ngomong aja, tanya aja. Mungkin tanya lewat PC atau lewat di grup juga ada masalah. Insya Allah aku jawab gitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Tak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.